Hai sahabat, ketemu lagi dalam channel Perjalanan Karina. Di episode kali ini saya ingin berbagi cerita pengalaman saya mendampingi para terpidana mati. Bagaimana kehidupan mereka sehari-hari di penjara sampai saat mereka menghadapi regu tembak ketika dieksekusi. Pendampingan para terpidana mati saya mulai dari tahun 2004. Dan khususnya saya lakukan di penjara-penjara di Nusa Kambangan. Karena mayoritas para terpidana yang ada di Nusa Kambangan hukumannya di atas 10 tahun. Tidak mudah untuk mendampingi para terpidana mati. Karena mereka adalah penerima hukuman tertinggi. Hari-hari mereka adalah hari-hari penantian untuk dieksekusi. Saya mencoba membangun komunikasi dengan mereka. Saya hadir bukan sebagai guru atau bukan sebagai penasehat, tapi saya berusaha untuk hadir sebagai sahabat kepada mereka. Dari situ saya belajar untuk mendengar apa yang mereka ceritakan dan bagaimana hari-hari mereka menunggu jadwal eksekusi. Sangat menyedihkan dan sangat mengenaskan. Menjadi pendamping terpidana mati, terutama saat eksekusi, itu adalah pilihan dari para terpidana. Jadi bukan kita yang menentukan ingin mendampingi mereka, tetapi para terpidana mati memiliki hak untuk memilih pendamping pada saat mereka dieksekusi. Dan saya bersyukur mungkin dari sekian juta orang-orang yang melakukan pendampingan terhadap terpidana mati, saya terpilih oleh mereka untuk bersama mereka sampai di hari terakhir, di detik-detik terakhir, mereka menghembuskan nafasnya. Mendampingi terpidana mati, khususnya ketika saat dieksekusi, tentu saja perlu kesiapan mental. Karena kita diminta untuk mendampingi mereka yang telah tahu kapan mereka akan mati. Dan itu sangat tidak mudah sebenarnya. Karena kita harus bisa menunjukkan sikap yang lebih tegar, bahkan kita ada untuk mendengarkan apapun yang akan mereka sampaikan kepada kita di waktu-waktu terakhir mereka. Dan saya bersyukur karena saya melakukan pendampingan dengan mereka, para terpidana mati itu bertahun-tahun. Bahkan ada yang puluhan tahun mereka menunggu baru dieksekusi. Bahkan ada yang hampir 20 tahun baru mereka dieksekusi. Tentu itu penantian yang sangat panjang dan sangat tidak mudah buat mereka. Tapi saya belajar banyak bahwa ketegaran mereka memberikan kekuatan tersendiri kepada saya sebagai pendamping mereka saat dieksekusi. Saya berbincang banyak dengan mereka bertahun-tahun selama melakukan pendampingan terhadap mereka. Banyak hal mereka ceritakan. Hal yang paling menyentuh hati saya adalah ketika mereka menyampaikan kepada saya bahwa tidak ada kesedihan dan ketakutan di dunia ini melebihi apa yang mereka rasakan. Ketakutan dan kesedihan mereka adalah saat mereka membuka sel mereka, pintu sel mereka setiap pagi. Itu mereka akan menunggu apakah hari ini jaksa akan datang untuk memberitahu bahwa eksekusi mereka waktunya telah tiba. Itu sangat sakit karena penantian itu bertahun-tahun mereka jalani. Hingga akhirnya mungkin kepasrahan mereka. Tentu saja beberapa di antara mereka juga melakukan proses hukum yang terus berjalan. Namun ketika eksekusi itu akan dilakukan, sekalipun mereka tahu itu hukuman yang mereka terima, tapi mereka merasakan ketidakadilan juga. Itu yang sangat menyedihkan buat saya. Menyaksikan mereka yang sudah saya dampingi bertahun-tahun, bahkan saya sudah anggap mereka sebagai sahabat saya, sebagai bagian dari hidup saya. Akhirnya saya sendiri yang membawa mereka ke tiang pancang untuk menghadapi regu tembak.
mendampingi mereka itu untuk dieksekusi, sebenarnya sudah dimulai kecemasan-kecemasan itu dirasakan pada saat berita-berita akan adanya eksekusi itu ada di sosial media maupun di televisi. Karena mereka juga di dalam menonton televisi. Nah, itu para terpidana mati ini semakin was-was apakah ada nama mereka di situ. Apakah mereka masuk dalam regu yang akan dieksekusi pada saat-saat tertentu. Nah, di saat itulah kecemasan mereka menjadi yang paling sulit bagi saya sebagai pendamping untuk memberikan pemahaman, memberikan kekuatan kepada mereka, bahkan menjadi pendengar dari setiap rintihan dan tangis mereka. Itu sangat berat. Tapi saya sebagai pendamping mereka, saya harus berusaha lebih kuat dari mereka dan lebih tegar dari mereka. It's not that easy, tapi itu yang harus saya alami dan harus saya jalani. Dan sebenarnya sangat menyesakan menyaksikan dan bertemu mereka. It's just like dead man walking ya. Bahwa mereka itu adalah orang-orang yang masih hidup tapi sudah akan mati. Mereka hanya mempunyai waktu yang tertentu sampai mereka dibawa ke tiang pancang. Itu yang bagi saya sebagai pendamping sangat menyedihkan dan sangat berat. Tapi saya harus tetap bisa tersenyum buat mereka dan ada buat mereka. Ketika saya diminta mendampingi sebagai pendamping eksekusi, saat itu yang menghubungi saya pertama sekali justru bukan mereka sebenarnya, tapi dari pihak kejaksaan. Karena mereka sebelum menerima pemberitahuan di eksekusi, itu mereka sudah tahu akan memilih siapa pendamping mereka untuk dieksekusi. Pada saat eksekusi mereka membutuhkan pendamping, nah mereka memilih saya, tapi yang memberitahu saya itu tidak langsung mereka, tetapi kejaksaan. Biasanya seminggu sebelum waktu eksekusi dilakukan, kejaksaan menghubungi saya bahwa terpidana A meminta saya untuk menjadi pendamping eksekusi mati mereka. Dan itu tidak mudah bagi saya. Karena pada saat saya bertemu, sayalah yang memberitahu mereka bahwa mereka akan dieksekusi. Itu apa ya, bertahun-tahun saya bersama mereka, berhubungan baik dengan mereka, dan mereka juga bukan orang-orang yang jahat sebenarnya, tapi saya harus menyampaikan kepada mereka bahwa now is the time. Itu sangat berat ya, tapi I have to. Dan itu saat yang paling sulit karena saya harus berhadapan dan memberitahu mereka bahwa mereka akan ditembak. Itu berat banget. Tapi ya saya bersyukur saya bisa lewatin itu dari tahun 2008. Pertama sekali saya menjadi pendamping eksekusi. Ya, 3 hari sebelum waktu eksekusi biasanya kejaksaan akan datang ke lapas untuk memberitahu mereka bahwa mereka akan dieksekusi. Kemudian mereka diambil dari selnya, dipindahkan ke ruang isolasi untuk menunggu 3 kali 24 jam. Nah, di situ yang terberat. Tapi bagi mereka, seperti yang mereka sampaikan ke saya itu, kalau sudah masuk mereka diberitahu akan dieksekusi, itu sudah tidak seberat hari-hari berpuluh-puluh tahun mereka ada di dalam, menanti kapan waktu itu tiba. Ketika mereka sudah dibawa ke ruang isolasi, mereka sudah pasrah. Mereka sudah lebih bisa menguasai diri mereka. Bahkan ketegaran mereka itu justru menguatkan saya. Jadi sebagai pendamping saya sangat terbantu dengan ketegaran mereka. Memang tidak semua bisa menerima eksekusi itu dengan jiwa besar, dengan kepasrahan. Tetapi saya bersyukur mereka yang saya dampingi memiliki iman yang sangat kuat, sehingga mereka justru yang menguatkan saya. Mereka selalu mengatakan, it's okay, I will be fine. Itu yang membuat saya semakin kuat untuk ada bersama mereka. Dan bagi saya itu satu kehormatan besar ketika mereka memilih saya untuk menjadi pendamping
eksekusi mereka. Dan setelah tiga hari di ruang isolasi, eksekusi akan dilakukan malam hari setelah jam 12.30 malam yang saya alami dari tahun 2008, 2014, 2015 selalu demikian. Itu mereka dibawa dan yang menjemput mereka ke ruang isolasi untuk dibawa ke tempat eksekusi itu adalah kami para pendamping. Itu sangat-sangat berat karena kami masuk pertama ke ruang sel mereka, bahkan biasanya di malam akan eksekusi itu kami diberi waktu 1 jam atau 2 jam untuk mendampingi mereka, ngobrol, tapi kami lebih sering ya kami kadang bernyanyi, berdoa, dan banyak hal kita lakukan, tapi saya salut dengan yang saya dampingi karena rata-rata mereka itu sangat kuat. Justru mereka yang menguatkan saya dan mereka yang menunjukkan kepada saya bahwa kematian bukanlah sesuatu yang harus ditakutkan. Saya belajar banyak dari mereka. Kemudian kami akan bawa mereka ke ruang eksekusi, ke tempat di mana eksekusi akan dilakukan. Kami diberi waktu untuk menyiapkan mereka selama beberapa menit. Kemudian tim eksekusi, tim eksekutor itu akan mempersiapkan mereka, mengikat tangan mereka ke tiang dan lain sebagainya. Kami menunggu di satu ruangan, para pendamping menunggu. Kemudian kami kembali pada saat akan ditembak, kami kembali mendatangi mereka, memeluk mereka, bernyanyi atau berdoa bersama mereka. Itu waktu yang bagi saya sebenarnya sangat luar biasa. Tapi saya nggak tahu, saya merasakan keindahan, saya merasakan kedamaian, dan saya merasakan ketegaran mereka yang sangat luar biasa menguatkan jiwa saya. Kemudian kami mundur dan dalam hitungan detik eksekutor melakukan penembakan dan kami pula lah yang akan menandatangani surat kematian mereka. Bisa dibayangkan gimana perasaan saya sebagai pendamping yang bertahun-tahun bersama mereka, mengantar mereka ke tiang gantung, ke tiang pancang, ke tiang di mana mereka akan ditembak. Kemudian saya kembali harus menandatangani surat kematian mereka saat mereka sudah dinyatakan meninggal oleh dokter yang telah disiapkan. Sambil menunggu mereka, para eksekutor menyiapkan jenazah, dilakukan pemularasan jenazah, kami diminta menunggu di ruangan lain. Kemudian kami pula yang membawa mereka kembali karena yang saya dampingi rata-rata warga negara asing, sehingga mereka sebagian besar dikembalikan ke negaranya, jenazahnya dikembalikan ke negara mereka, dan kami yang mempersiapkan segala sesuatunya sampai jenazah itu berangkat ke negara di mana mereka berasal. Kalau trauma ada pasti, tapi saya juga sebenarnya heran gitu. Tidak ada ketakutan dalam diri saya ketika menjadi pendamping mereka. Padahal mereka adalah orang-orang yang nothing tulus. Bisa saja kan sebenarnya pada saat mendampingi mereka, karena kalau di ruang isolasi di hari-hari terakhir, 3 hari terakhir itu, saya berada bersama mereka, itu dikunci dari luar. Dan saya mendampingi bisa 7-8 orang, yang semuanya laki-laki. Itu saya juga nggak tahu, saya tidak punya rasa takut, tapi saya merasa menjadi bagian dari mereka. Itu kalau sekarang saya pikir, wah, kalau mereka tiba-tiba menyekap saya atau menjadikan saya sandra, tapi saya bersyukur mereka sangat menghargai saya dan mereka sangat menyayangi saya. Jadi justru mereka menguatkan saya dan mereka orang-orang hebat menurut saya. Saya adalah orang penolak hukuman mati. Karena bagi saya hidup dan mati itu hak veto Tuhan. Saya berjuang untuk dihapuskannya hukuman mati. Bukan saja di Indonesia tapi juga di belahan dunia lain. Karena bagi saya ketidakadilan saya saksikan. Bagaimana mereka terpilih dieksekusi. Sementara sebagian dari mereka proses hukumnya belum sampai tuntas. Sementara terpidana mati yang lain itu sudah melakukan proses hukum hingga akhir tapi tidak masuk dalam daftar eksekusi.
saya merasakan juga yang mereka rasakan, yaitu ketidakadilan. Saya menolak hukuman mati. Dan saya sangat-sangat tidak bisa terima. Karena apa? Karena pemilihan mereka yang akan dieksekusi itu, saya tidak tahu. Kalau dikatakan inkrah, sebagian mereka itu masih bahkan belum mendapat kesempatan untuk mengajukan gerasi, tapi sudah dieksekusi. Sementara yang lain yang sudah petun berulang kali, bahkan gerasinya sudah ditolak 2 kali sebagaimana peraturan dalam perundang-undangan, masih belum dieksekusi juga. Jadi itu menjadi pertanyaan besar bagi saya, khususnya sebagai pendamping mereka. Ya, jadi pendamping terpidana mati itu tidak boleh dari keluarga. Jadi pendamping terpidana mati itu hanya dari kejaksaan, eksekutor, dan kami pendamping. Pendamping itu biasa pendamping rohani. Nah, keluarga, bagian keluarga itu menunggu di sisi lain. Yang paling berat adalah mungkin orang melihat, saya juga kadang-kadang suka tersenyum dan tertawa ya, kalau ada beberapa orang mengatakan, oh saya hadir di eksekusi mati, itu nggak akan mungkin terjadi. Karena pendamping eksekusi itu adalah dipilih dan ditentukan oleh terpidana mati sendiri. Bahkan itu menjadi hak yang diberikan kepada terpidana untuk menentukan siapa pendamping mereka pada saat mereka dieksekusi. Bahkan pengurus atau pegawai lapas pun tidak ada di tempat eksekusi, yang ada hanya eksekutor dan kami pendamping. Kemudian setelah terjadi penembakan, setelah terjadi eksekusi, baru dokter didatangkan dan petugas pemulasaran jenazah ikut hadir di situ. Dan memang yang saya sedihkan, saya melihat sendiri karena saya mendampingi, bahkan saya membawa beberapa jenazah mereka, saya melihat tidak ada yang tembakannya pas di jantung. Saya nggak tahu kenapa, mungkin para eksekutor juga sedikit emosi, sehingga tembakan itu belum pernah saya temukan dari mereka yang saya dampingi, tembakannya di jantung. Bahkan ketika salah satu yang saya dampingi itu harus ditembak kepalanya, karena sesuai perundang-undangan di Indonesia, hukuman mati itu harus sampai mati. Jadi ketika regu tembak tidak bisa membuat mereka mati dalam waktu sekian menit, maka pemimpin regu itu harus menembak kepala. Dan itu yang saya prihatinkan adalah belum ada saya lihat mereka yang benar-benar tertembak di jantungnya. Bahkan ada yang di kepala, dan itu sangat menyedihkan sih sebenarnya. Bahkan ada yang di perut karena salah sasaran atau salah tembak. Dan yang paling miris adalah ketika saya mendampingi terpidana mati terakhir, eksekusi terakhir. Itu di tengah hujan deras, dan sedikit saya merasakan ada keterpaksaan untuk dilakukannya eksekusi. Di mana hujan sangat deras, bahkan petir menyambar tempat eksekusi, dan tiang eksekusi juga hanya seadanya, tidak seperti yang sebelumnya. Mereka yang diisolasi ada 14 orang, tetapi yang dieksekusi hanya 4. Dan mereka menyaksikan saat kawan-kawannya keluar dari sel untuk ke tempat eksekusi. Itu sangat menyedihkan. Itu sangat membekas di hati saya. Bahkan kami sempat membuat protes. Akhirnya walaupun dikatakan ada pelanggaran administrasi dan lain sebagainya, tapi tidak mempengaruhi. Toh mereka juga sudah tidak akan bisa kembali. Tapi kedepannya saya berharap tidak ada lagi eksekusi mati. Karena eksekusi mati itu meninggalkan cerita panjang yang tidak akan pernah selesai. Bahkan menjadikan sebuah pertanyaan itu tidak akan pernah terjawab. Kenapa harus mereka? Kenapa bukan yang lain? Itu sampai hari ini masih menjadi tanda tanya besar. Apa yang menjadi kriteria ketika menentukan yang satu yang dieksekusi, yang lain ditunda? Atau banyak hal-hal lain yang terjadi. Bahkan saat eksekusi itu banyak juga cerita hal-hal mistis yang terjadi. Tapi ya memang itu harus dijalani. Dan saya bersyukur bahwa saya pernah dipercaya untuk mendampingi mereka di saat akhir mereka. Saya membawa mereka, saya bersama mereka di saat mereka tahu mereka akan bertemu Tuhan mereka.
Ya, para terpidana mati sebelum mereka dieksekusi, mereka dikasih kesempatan mengajukan 3 permintaan. Dari berapa yang saya dampingi, memang tidak banyak meminta apapun. Karena mereka menandatangani juga, saya bilang nggak usah tanda tangani. Toh tidak ditandatangani juga surat eksekusi, mereka tetap akan dieksekusi. Tapi ada kejadian lucu, adalah ketika salah seorang yang akan terpidana, yang akan dieksekusi mengatakan, oh saya tadi minta ayam goreng untuk saya makan. Namun saya bilang, kenapa minta ayam goreng? Minta aja daging yang lain yang sulit untuk dicari gitu. Atau banyak hal yang terjadi sebenarnya yang mungkin saya pun tidak boleh menyampaikannya di sini. Tapi saya percaya kita semua paling tidak sudah bisa memahami dan melihat bagaimana sih sebenarnya proses eksekusi mati itu dijalankan di Indonesia. Sahabat Karina, terima kasih sudah mengikuti perjalanan saya di episode kali ini. Masih banyak pengalaman-pengalaman dalam perjalanan Karina yang seru lainnya. Penasaran kan? Jangan lupa ikuti terus perjalanan Karina setiap hari Jumat jam 8 malam. Dan don't forget to like, comment, and subscribe and share to your friends. Thank you.